Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naufal Zahul Faid dari kelas 3 Bimbingan Konseling 3C NIM 12306193088. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dalam psikologi sosial. Berbagai teori sosial, ekonomi, politik, dan budaya lahir dari pemberian makna atas realitas sosial. Pemaknaan yang berbeda-beda tentu saja akan berimplikasi pada perlakuan yang berbeda pula. Pemaknaan yang berbeda atas satu realitas sosial yang sama sangat dipengaruhi oleh pengambilan sudut pemikiran atau katakanlah perspektif yang berbeda. Psikologi adalah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan proses perubahan sosial. Psikologi adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial yang hasil kajian-kajian dan penelitiannya lekat dengan legitimasi sebuah proses perubahan sosial yang dilakukan oleh para praktisi. Yang pertama, paradigma. Perspektif dalam bidang keilmuan sering juga disebut paradigma. Kadang-kadang disebut pula mazhab pemikiran atau school of truth atau teori. Istilah-istilah lain yang sering diidentikan dengan perspektif adalah model, pendekatan, strategi intelektual, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan pandangan dunia atau worldview. Paradigma sendiri merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Thomas Kuhn dalam buku klasiknya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Dalam buku tersebut, Kuhn menjelaskan tentang model bagaimana suatu aliran teori itu lahir dan berkembang. Menurutnya, disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma, di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh pandangan teori yang baru. Paradigma diartikan sebagai suatu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Berkembangnya suatu paradigma erat kaitannya dengan seberapa jauh suatu paradigma mampu melakukan konsolidasi dan mendapat dukungan dari berbagai usaha seperti penelitian, penerbitan, pengembangan, dan penerapan kurikulum oleh masyarakat ilmiah pendukungnya. Oleh karena itu, untuk memahami berkembang maupun runtuhnya suatu teori perubahan sosial dan pembangunan erat kaitannya dengan persoalan yang dihadapi oleh paradigma masing-masing yang menjadi landasan teori tersebut. Yang kedua, paradigma ilmu sosial. Dalam rangka memberikan bingkai terhadap kecenderungan sikap ilmiah sarjana psikologi selama ini, diperlukan penjelasan mengenai peta paradigma ilmu sosial yang selama ini ada. Berikut ini akan diuraikan beberapa model pemetaan paradigma dalam melihat masalah sosial seperti yang dikemukakan oleh Fakih 2001. Pertama adalah model pemetaan paradigma sosial yang diuraikan oleh salah seorang penganut mazhab Frankfurt, yaitu Jürgen Habermas. Model pembagian paradigma kedua adalah dengan mengikuti tokoh pemikir pendidikan kritis asal Brasil, yaitu Paulo Freire. Model yang ketiga adalah peta paradigma sosiologi yang dibuat oleh Barrel dan Morgan. Selanjutnya, ilmu sosial paradigma dominatif lawan emansipatoris. Habermas secara sederhana melakukan pembagian paradigma ilmu-ilmu sosial menjadi 3 paradigma yang selanjutnya dapat digunakan untuk memahami sisi perbedaan paradigma yang ada dalam ilmu-ilmu sosial. Pertama, instrumental knowledge. Dalam perspektif paradigma instrumental ini, pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukkan dan mendominasi objeknya. Yang dimaksud Habermas dengan paradigma pengetahuan instrumental ini sebenarnya adalah paradigma positivisme. Dalam Hughes 1990 dikatakan, positivisme
pada dasarnya adalah ilmu sosial yang dipinjamkan dari pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Squire dalam Fakih tahun 2001 menandaskan positivisme adalah aliran filsafat yang berakar pada tradisi ilmu sosial yang dikembangkan dengan mengambil cara ilmu alam menguasai benda, yakni dengan kepercayaan adanya universalisme dan generalisme melalui metode determinasi, fixed law, atau kumpulan hukum teori. Asumsinya adalah bahwa penjelasan tunggal bersifat universal yang berarti cocok atau a priori untuk semua, kapan saja, di mana saja suatu fenomena sosial itu terjadi. Dengan asumsi tersebut menjadi sebuah keyakinan yang dan keharusan bahwa riset sosial harus didekati dengan metode ilmiah, yaitu objektivitas, netral, dan bebas nilai. Oleh karena itu, positivisme mensyaratkan pemisahan fakta dan nilai dalam rangka menuju pemahaman objektivitas fenomena sosial. Positivisme melegalkan pembuktian kebenaran sebuah tatanan sosial melalui penelitian eksperimental atau laboratorium. Meskipun sering terjadi hipotesis keliru yang tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, kaum verifikasionis dan falsifikasionis. Hipotesis tentang tatanan sosial berpendapat bahwa pada hakikatnya pengetahuan merupakan proses kumulasi di mana pemahaman baru diperoleh sebagai tambahan atas kumpulan pengetahuan atau penghapusan atas pengetahuan dengan hipotesis yang sudah terbukti salah. Selanjutnya, paradigma reformasi dan transformasi. Freire berpendapat tugas teori sosial adalah melakukan apa yang disebutnya sebagai konsientisakau atau proses penyadaran terhadap sistem dan struktur yang menindas, yakni suatu sistem dan struktur yang membunuh kemanusiaan. Gramsci sebagai salah satu yang sangat mempengaruhi Freire menyebutnya sebagai upaya counter-hegemony. Patria dan Arif 1999. Proses ini terjadi melalui mekanisme kekerasan secara fisik dan dipaksakan maupun melalui penjinaan yang halus. Yang keduanya sebenarnya struktural dan sistematik, yang berarti tidak selalu berbentuk jelas dan mudah dikenali. Menurut Freire, sesuai tingkat kesadaran merakyat, ideologi teori sosial dapat dikelompokkan dalam 3 kerangka besar. Dasar dari kerangka tersebut adalah bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia kembali. Freire 1998. Pemikiran semacam ini berangkat dari hasil analisis yang menyatakan bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat justru telah menjadikan masyarakat mengalami proses dehumanisasi. Freire menjelaskan proses dehumanisasi tersebut dengan menganalisis tentang kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Dalam hal ini, Freire kemudian menggolongkan kesadaran manusia menjadi kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Paradigma sosiologi. Burnell dan Morgan dalam Fakih tahun 2001 membuat suatu peta paradigma sosial menjadi humanis radikal, strukturalis radikal, interpretatif, dan fungsionalis. Sifat dan kegunaan 4 paradigma tersebut adalah selain untuk memahami dan menganalisis suatu teori sosial, juga
untuk memahami ideologi di balik suatu teori sosial. Paradigma fungsionalis berakar pada tradisi sosiologi keteraturan. Pendekatannya terhadap permasalahan berakar pada pemikiran kaum objektivis. Pemikiran fungsionalisme sebenarnya merupakan sosiologi kemapanan, ketertiban sosial, stabilitas sosial, kesepakatan, keterpaduan sosial, kesetiakawanan, pemuasan kebutuhan, dan hal-hal yang nyata atau empirik. Rasionalitas lebih diutamakan dalam menjelaskan peristiwa atau realitas sosial. Paradigma ini juga lebih berorientasi pragmatis, artinya berusaha melahirkan pengetahuan yang dapat diterapkan berorientasi pada pemecahan masalah yang berupa langkah-langkah praktis untuk pemecahan masalah praktis juga. Filsafat rekayasa sosial atau social engineering dijadikan sebagai dasar bagi usaha perubahan sosial serta penekanan pada pentingnya cara-cara memelihara, mengendalikan atau mengontrol keteraturan, harmoni serta stabilitas sosial. Yang terakhir, peta paradigma dalam psikologi. Dua kutub yang tarik-menarik dalam perkembangan psikologi sebagai ilmu pengetahuan diantaranya adalah kecenderungan penggolongan psikologi sebagai ilmu alam dan sebagai ilmu sosial. Mayoritas ahli berpendapat bahwa psikologi termasuk dalam golongan ilmu-ilmu sosial yang meskipun metodologi yang dipakai sebagian ahli adalah menggunakan metode ilmu pengetahuan alam. Hal ini karena manusia sebagai hal pokok dalam khasanah kajian psikologi adalah merupakan objek utama pula dalam ilmu sosial. Mengacu pada paradigma ilmu-ilmu sosial sebagaimana dijelaskan, memberanikan diri untuk mencoba memetakan posisi epistemologi psikologi yang terkaji selama ini. Dari tiga pilihan pembagian paradigma yang telah dikemukakan, psikologi selama ini didominasi oleh paradigma yang mengarah pada ilmu psikologi fungsionalis sekaligus sebagai instrumental knowledge yang kemudian harus dikaitkan dengan positivisme. Menurut pembagian kesadaran dari Freire, psikologi masih mendasarkan diri pada kesadaran naif, sehingga fokus kajian adalah manusia sebagai penyebab segala masalah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.